Halo sahabat pemilih, kembali lagi bersama kami KPU Kota Kupang dalam Pendidikan Pemilih, Bincang KPU dengan Akademisi seri ke-8. Berbicara tentang perempuan juga tidak lepas dari namanya pendidikan. Mengapa? Flashback kembali ke belakang di zaman era Kartini, perempuan masih dipandang rendah, sehingga hal ini diperjuangkan oleh Kartini agar perempuan bisa memperoleh pendidikan yang layak. Apakah faktor pendidikan juga yang membuat perempuan ragu-ragu untuk maju dalam dunia pemilu, politik, atau bidang lainnya? Ataukah jika perempuan sudah memiliki pendidikan yang tinggi, perempuan justru tidak mau masuk ke ranah pemilu dan politik? Selain pendidikan, apakah masalah finansial juga menjadi patokan bagi perempuan jika ingin masuk ke dunia politik atau pemilu? Simak bincang KPU dengan akademisi berikut ini. Selamat siang Ibu Maria. Kita bincang-bincang sedikit ya tentang perempuan. Nah, secara aturan ada yang memuat tentang keterwakilan 30% perempuan. Nah, menurut pengamatan Ibu Maria sendiri, apakah ini sudah memenuhi atau masih kurang atau sudah melebihi? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya 30% keterlibatan perempuan dalam politik saya rasa masih kurang, karena selama ini perempuan itu dianggap tidak dominan di dalam politik, jadi lebih dominannya pada kaum maskulin atau kaum lelaki, jadi sehingga kaum perempuan terkadang terdiskriminasi dalam, apalagi di dalam dunia politik. Oke. Menurut Ibu Maria sendiri, apakah 30% keterwakilan perempuan yang saat ini berlangsung, apakah hanya untuk memenuhi kuota saja atau perlu adanya unsur perempuan nih, sosok perempuan dalam dunia politik? Ya, kalau ngomong tentang perlunya sosok perempuan dalam dunia politik, ya menurut saya sebenarnya harus ada sosok perempuan dalam dunia politik. Kenapa? Karena di situ supaya adanya perbedaan oleh sentuhan perempuan dalam dunia politik itu sendiri. Jadi bagaimana perempuan dapat membuka aspirasinya kaum perempuan. Ya, saya rasa seperti itu. Oke, nah menurut Ibu Maria sendiri, kira-kira faktor apa yang menyebabkan jumlah perempuan kurang atau sedikit dalam dunia politik atau dalam jabatan publik yang ada? Ya, itu yang tadi saya bilang adalah faktor lebih dominannya kaum lelaki dalam dunia politik, terus dari faktor pendidikan juga. Ya, terkadang sedikit sekali perempuan yang dengan pendidikan tinggi yang mau terjun ke dunia politik. Terus mungkin dukungan dari partai mungkin yang kurang, mungkin sumber daya keuangan yang dari partai yang tidak mendukung. Karena kebanyakan partai kan pasti lebih memilih kaum maskulin, kaum lelaki. Oke. Dari data jumlah pemilih, jumlah pemilih perempuan baik secara nasional maupun kita di Kota Kupang itu jumlahnya lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki. Nah, ini tidak berimbang dengan jumlah pemimpin perempuan yang dihasilkan, baik itu lewat pileg, legislatif, maupun seperti sosok pemimpin kota yang
Kalau dalam Kota sendiri belum ada sosok perempuan ya. Nah, menurut Ibu sendiri apakah faktor perempuan yang kurang berkualitas dibanding laki-laki, ataukah memang profil perempuan yang ditampilkan untuk jadi pemimpin itu kurang menarik untuk dipilih masyarakat pemilih, atau mungkin ada faktor lain? Ya, kalau ngomong tentang perempuan, ya, kalau menurut saya sebenarnya bukan karena perempuan itu latar belakangnya tidak menarik begitu untuk duduk di dalam dunia politik, tetapi sebenarnya perempuan juga punya peran andil yang sama dengan laki-laki, karena di sini kan kita ngomong sudah berkaitan dengan isu-isu gender, jadi di mana perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk bisa berkarya di dalam dunia politik begitu. Jadi dengan pendidikan yang dimiliki, saya rasa hadirnya sosok perempuan dalam dunia politik mungkin akan membawa perubahan yang lebih baik untuk NTT. Dan dengan hadirnya sosok perempuan juga sebenarnya ada nilai estetikanya sendiri. Jadi saya yakin akan membawa perubahan. Jadi saya juga sebenarnya ingin melihat wajah baru NTT di mana perempuan bisa duduk sebagai pemimpin gitu. Jadi bukan hanya dominan laki-laki saja. Oke. Ngomong tadi soal pendidikan ya. Saya lihat Anda sendiri juga sosok yang terus mengejar pendidikan ya, bukan hanya puas S1, S2 tapi sedang merambah juga untuk doktor ya, program kedokteran. Nah, kalau Anda sendiri ditawarkan kesempatan untuk mewakili kaum perempuan, memperjuangkan hak perempuan, apakah Anda bersedia? Ya, sebenarnya kalau ditawarkan masuk dalam dunia politik memang tertarik, tetapi impian saya bukan sepenuhnya di sana. Saya dengan latar belakang pendidikan saya, sebenarnya saya lebih ingin bagaimana merubah NTT khususnya di bidang pendidikan. Jika seandainya saya diizinkan untuk duduk di dunia politik, itu hal yang pertama adalah bagaimana membuat NTT dari segi pendidikannya. Jadi kita tidak dinilai oleh provinsi lain ya, pihak luar yang NTT itu terbelakang dari bidang pendidikannya. Jadi keinginan saya itu kan, jadi kenapa kalau kita memiliki pendidikan yang tinggi terus tidak membangun NTT, rasanya kurang. Jadi kalau seandainya ada kesempatan untuk itu, ya saya lebih memprioritaskan pendidikan di NTT, apalagi di daerah-daerah yang terpelosok, yang sangat-sangat miris dengan dunia pendidikan, dengan sarana prasarananya, dengan kondisi fisik sekolah yang masih jauh dari harapan seperti itu. Itu yang banyak terlupakan oleh pemerintah kita sekarang ini. Oke, pertanyaan terakhir, Ibu Maria. Sebagai warga negara, apakah Anda selalu menggunakan hak pilih Anda selama pemilu berlangsung? Ya, jadi saya tidak pernah melewati hak pilih saya. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketika saatnya tiba untuk ke TPS, ke TPS, saya memakai hak suara saya untuk memilih. Dengan harapan satu suara untuk kebaikan NTT. Terima kasih berbincang kami dengan Ibu Maria, dosen pendidikan Universitas Citra Bangsa. Hai sahabat pemilih, bicara tentang dukungan finansial, dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik, dalam regulasi dan implementasinya belum memuat kebijakan afirmasi bagi politisi perempuan. Ketiadaan afirmasi dalam kebijakan bantuan keuangan
partai politik turut melanggengkan problem ketidaksetaraan arena kompetisi politik antara politisi laki-laki dan perempuan. Faktor dukungan finansial seringkali menjadi masalah saat perempuan ingin maju tentunya. Karena banyak perempuan yang pada kenyataannya mengharapkan dukungan dari keluarga untuk hal ini. Selain faktor di atas, pendidikan dan pengalaman juga sangat menentukan, seperti dukungan kegiatan pendidikan dalam kepemiluan dan politik bagi perempuan, agar perempuan semakin percaya diri akan kemampuannya untuk maju mewakili perempuan. Nah, bicara fakta di masyarakat, kaum perempuan yang memiliki kemampuan dan kualitas tentang pemilu dan politik, sebagian merasa tidak terpanggil untuk masuk ke bidang tersebut. Mereka lebih memilih sebagai praktisi di bidang lainnya. Ini juga disebabkan pemberitaan yang beredar tentang keadaan yang harus dihadapi dalam tanda kutip, persaingan tidak seimbang dengan kaum laki-laki, sehingga perempuan memilih mundur sebelum bertanding. Jika perempuan harus hadir dalam dunia elektoral dan politik, maka tentunya harus mendapat dukungan, seperti pendidikan pemilih yang terus dilakukan oleh KPU, sehingga perempuan mau maju menjadi penyelenggara pemilu, dan pendidikan politik tentunya juga dukungan finansial oleh partai politik bagi perempuan yang ingin masuk sebagai peserta pemilu. Terima kasih telah mengikuti pendidikan pemilih KPU Kota Kupang. Sampai jumpa pada kesempatan yang sama. Salam demokrasi.